sukun itu artinya tenang. Artinya apa? Orang semakin yakin semakin tenang, semakin ragu semakin bimbang, semakin terguncang. Setiap keraguan hanya melahirkan guncangan di dalam diri kita, dan setiap keyakinan akan mengilhamkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi siapa yang pengen tenang ya belajar yakin. Yakin kepada Allah, yakin dengan firman Allah, yakin dengan sunnah Rasulullah, yakin dengan janji-janji Allah. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Tapi semakin ragu, semakin terguncang, bimbang, terombang-ambing. Ragu sama Allah, ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis, ragu kepada ulama, yang semakin terguncang dan terombang-ambing. Maka syarat satu-satunya untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat atau penyembuh adalah belajar yakin dan percaya. Dzalikal kitab la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan, baru dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ragu nggak akan jadi petunjuk. Dia nggak akan nunjukin kita jalan keluar, dia nggak akan nunjukin kita harus bagaimana kita menghadapi ujian, dia nggak akan jadi petunjuk karena kita ragu. Maka syarat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran adalah iman, yakin, dan percaya. Itu nomor 2. Jadi yuk belajar yakin, belajar iman. Gimana cara belajar iman? Coba nanti di rumah cari di YouTube bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Cari itu. Kata kuncinya bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ada bukti alamiah, ada bukti ilmiah, ada bukti hikmah, ada bukti sejarah, ada banyak bukti. Yang paling gampang bukti ilmiah misalnya. Bagaimana penciptaan manusia secara organ biologis dijelaskan oleh Al-Quran. Padahal pada masa itu ilmu biologi belum semodern sekarang. Ilmu biologi belum ada mikroskop, belum ada alat-alat scan yang bisa membaca organ-organ dalam tubuh kita. Kan sekarang kita bisa di-scan, bisa di-ronsen gitu kan. Dulu nggak ada ronsen. Bagaimana Nabi tahu organ tubuh manusia? Ada hatinya, ini bernyambungnya dengan ini, dibentuk dari segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi organ, dan seterusnya. Proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Sekarang kita bisa melihat kandungan kita setelah, bukan setelah 3 bulan, dari awal hamil udah bisa melihat, walaupun bentuknya belum jelas. Setelah 3 bulan sudah mulai jelas tuh. Sebulan sekali di di USG. Sebulan sekali USG, sebulan sekali USG, makin kebentuk. Dulu zaman Nabi tidak ada USG. Terus gimana Nabi dan Al-Quran itu bicara tentang bayi, janin? Itu bukti ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Belum lagi nanti di surat Ar-Rahman tentang pertemuan 2 laut, tentang bintang-bintang, tentang matahari dan bulan, tentang sungai di bawah laut, tentang gunung, tentang pohon, tentang hewan, banyak banget. Maka coba cari nanti di YouTube kalau kalian pengen belajar iman, bukti-bukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah, secara sejarah, secara hikmah, atau secara alamiah, bebas terserah kalian. Itulah cara kita belajar iman. Supaya apa? Supaya yakin kita bertambah, supaya percaya kita itu makin kuat. Yang tadi saya sampaikan, makin yakin, makin tenang. Makin yakin, Al-Quran makin jadi petunjuk. Makin ragu, tidak ada hudan. Baru menjadi hudan kalau la raiba fih, tidak ada keraguan sekecil apapun. Baru dia hudan lil muttaqin. Nanti dijelaskan lagi di ayat berikutnya, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah siapa mereka? Orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Memang syaratnya yakin. Selama ini kita membaca Al-Quran nggak benar-benar yakin. Kita hanya pengen pahala dari Al-Quran, bukan yakin atas kebenaran petunjuk Al-Quran. Jadi kita nggak ngikutin petunjuknya, cuma ngambil ayat-ayat sakralnya untuk dapatin pahala doang. Nah, coba kita upgrade amaliyah kita. Dari mencari pahala, itu level 1 tuh, udah bagus, tapi baru level 1. Level 2-nya sudah mencari petunjuk. Level 1 pembaca Al-Quran itu mencari pahala, 1 juz, 2 juz, khataman, 1 huruf aja 10 kebaikan, 10 pahala. Itu level 1.
Tapi kalau kita cuma di level 1, kita punya masalah dalam hidup, kita nggak akan dapat jalan keluar. Walaupun baca Al-Qurannya udah berpahala. Sekarang coba upgrade, naik level 2. Saya membaca Al-Quran bukan hanya mencari pahala, tetapi mencari petunjuk hidup. Saya membaca Al-Quran mencari petunjuk hidup, bukan cuma mencari pahala. Dan saya tidak akan mendapatkan petunjuk itu kecuali dengan satu syarat. Saya percaya, saya yakin, saya beriman dengan semua ayat-ayat Allah bahwa semuanya benar, gak ada yang salah, gak ada yang bohong, gak ada yang ngeprank saya, semuanya benar. Mau saya ngerti atau saya nggak ngerti, semuanya benar. Itulah yang kita belajar yakin. Dan itu ada di rukun iman. Salah satu di antara rukun iman yang 6 adalah percaya kepada Alkitab, Al-Quran. Jadi kalau kita membaca ayat, kita masih mikir, benar nggak ya? Emang Allah akan menunaikan janji ini? Emang ada janji kayak gini? Bahwa orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan berita gembira. Ya udah sabar, kok nggak gembira, berarti udah mulai ragu. Dengan keraguan itu, Allah nggak akan memberikan apa-apa untuk kita. Tetap yakin. Tapi saya udah sabar 10 tahun Ustaz. Mau 100 tahun, mau 1000 tahun. Siapa yang 1000 tahun kurang 50? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang minta anak selama 50 tahun? Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Siapa yang sakit belasan tahun? Nabi Ayub. Siapa yang terasing di bawah lautan yang sangat dalam ditelan sama ikan? Nabi Yunus. Siapa yang terusir dari kampungnya jauh sejauh-jauhnya? Nabi Musa. Artinya mereka juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang harusnya mereka jadi ragu. Ini bisa nggak ya saya pulang lagi ke Mesir? Ini bisa nggak ya saya keluar dari perut ikan? Ini bisa nggak ya saya dapatkan pertolongan Allah udah 950 tahun berdakwah? Ini bisa nggak ya saya punya anak padahal saya udah tua, istri saya sudah menopause, udah 50 tahun saya berdoa nggak punya anak. Ternyata mereka nggak berubah, masih tetap yakin. Doanya masih sama. Dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang doanya masih sama, minta anak. Padahal tulangnya sudah melemah, istrinya sudah menopause. Akhirnya Allah tunjukkan janji Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria sama-sama punya anak yang luar biasa. Nabi Ibrahim punya Ismail dan Ishak, Nabi Zakaria punya Yahya alaihissalam. Ini contoh yakin. Jadi poin yang kedua yang saya ingin share kepada teman-teman, kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Sehingga challenge kita saat ini adalah bagaimana belajar yakin. Buka di YouTube paling gampang. Saya nggak ngasih tahu cara-cara lain karena banyak. Dan yang lain mungkin agak susah. Yang paling simpel itu cari aja di YouTube bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Semakin banyak bukti yang kalian temukan, semakin kalian yakin. Dan yakin itulah yang akan menjadi jalan keluar dari setiap masalah kita. Cari aja di YouTube. Atau cari di sosial media juga boleh. Walaupun di sosial media kadang-kadang keluarnya agak acak ya. Tapi kalau di YouTube lebih teratur. Mau lebih spesifik lagi, nggak tahu di Hong Kong populer nggak pakai ChatGPT? Mungkin sebagian kalau mulai pakai ya ChatGPT, AI. Kita cari di AI bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran, itu keluar nanti di ChatGPT. Supaya apa? Supaya makin yakin. Nanti mau pakai referensi, cari dia referensi buku-buku tentang kebenaran Al-Quran. Walaupun kita nggak bisa baca bukunya, minimal kita tahu referensinya. Nanti cari di Google buku dalam bentuk PDF, e-copy atau software, baca kalau ada waktu. Kalau nggak ada, YouTube aja nonton yang ringan-ringan. YouTube short misalnya, tapi tentang kebenaran Al-Quran ilmiah, kebenaran Al-Quran di lautan, kebenaran Al-Quran di gunung dan seterusnya. Itu semuanya akan menambah iman dan yakin kita kepada Al-Quran. Ini poin kedua. Sedangkan poin yang ketiga dan terakhir, bagaimana caranya kalau kita udah yakin bahwa Al-Quran itu solusi, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyembuh. Gimana cara kita menjadikannya sebagai hiburan atau solusi dan obat ketika kita sedang sakit?
ketika kita sedang terluka, ketika kita sedang sedih, gimana cara mengamalkan Al-Quran? Poin yang ketiga, saya pengen share sebuah tutorial cara menjadikan Al-Quran sebagai obat dan juga sebagai penyembuh luka mental kita. Caranya adalah baca atau carilah ayat-ayat yang tematik sesuai dengan tema masalah kalian. Lalu lagi ada masalah apa, cari ayatnya tentang itu. Dulu kami ketika masih belajar di pondok atau di Mesir, cara kami mencari ayat Al-Quran itu di sebuah kitab tebal namanya Fathur Rahman, kunci Al-Quran. Karena dengan kitab itu kita kayak menemukan indeks ayat-ayat apa. Misalnya mau nyari tentang kalimat zikir, itu keluar semuanya ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir. Tawakal, keluar semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Sabar, keluar semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Itu dulu namanya kitabnya Fathur Rahman. Cuman kalau kalian pakai kitab itu, kalian susah belajar bahasa Arab Bundo dulu. Kita bahasa Arab Linting aja susah, apalagi Bundo ya. Jadi saya nggak akan menyarankan cara-cara yang susah, yang bukan santri. Kalau untuk kita sebagai orang awam, paling gampang, lagi-lagi gunakan aja fasilitas teknologi. Bisa Google, bisa ChatGPT, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram. Karena kita nggak mau buka sosmed hanya untuk hiburan aja, tapi bisa untuk belajar. Yang paling gampang balik lagi ya gitu. Cari ayat dengan tema atau Google, cari ayat tentang apa yang kalian lagi hadapi. Misalnya sedang diuji dengan kegalauan, merasa galau dengan hasil takdir, pengennya ini tapi kenyataannya itu. Yang diincar cowok Korea, dapatnya cowok Indonesia. Yang diincar kulitnya putih, dapatnya sao kematangan. Bukan matang lagi, kematangan. Yang diincar tingginya 2 meter, dapatnya 2 meter kurang 1. 1 meter ya, pendek banget ya. Yang diincar apa misalnya, lebih muda misalnya, berondong, dapatnya aki-aki misalnya. Antara keinginan dengan kenyataan tuh beda. Dulu cita-cita pengen kuliah ke luar negeri, akhirnya ke luar negeri tapi bukan kuliah malah kerja. Misalnya ya, pengen banget kuliahnya tuh di kampus-kampus luar negeri internasional yang terkenal gitu kan, dapat gelar sarjana, wisuda, posting di sosial media gitu. Nanti ada baju toga, nyatanya luar negeri juga, cuman bukan kuliah tapi kerja. Gimana ya, antara keinginan dengan kenyataan itu berbeda 360 derajat, berbeda jauh. Gimana kalau itu terjadi? Allah menghibur kita. Cari ayatnya, ayat galau, fakta dan harapan berbeda. Search, keluar ayatnya. Salah satunya adalah Al-Baqarah 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu bukan ayat ya, yang terakhir. Dengan kita membaca ayat ini, kita jadi kayak terhibur. Oh iya ya, memang saya dulu pengen kuliah ke luar negeri, tapi Allah takdirkan saya ke luar negeri, tapi bukan kuliah, kerja. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Kalau kuliah, saya masih mengandalkan orang tua, membebani orang tua. Kalau kerja, sekarang saya malah membantu orang tua. Sedangkan membantu orang tua itu adalah salah satu bentuk birrul walidain, pintu surga. Berarti saya sekarang memang nggak kuliah ke luar negeri, tapi saya menjemput pintu surga ke luar negeri. Allah lebih tahu.
Atau siapa tahu calon jodoh kita bukan di Amerika dan di Inggris, tapi di Hong Kong. Misalnya, kalau nggak di Hong Kong, di bandara transit pas pulang dari Hong Kong, ketemunya di bandara. Siapa ketemunya? Ya mungkin pramugara atau pilot. Kalau nggak minimal handling bandara. Pokoknya Allah lebih tahu, kita nggak tahu hikmahnya apa. Bisa aja, misalnya nih, kalian kuliah kerja ke luar negeri, pulang-pulang udah punya sawah, udah punya rumah, udah punya modal, sehingga di usia 30 tahun atau 35 tahun, ketika yang kuliah masih baru aja lulus S3, kalian udah mulai membuat merintis usaha dengan modal yang cukup. Bahkan sawah kalian sudah menghasilkan. Mereka masih nyari-nyari kerja, kalian sudah menghasilkan. Mereka masih nyari kerja, kalian udah sedekah. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Itu hiburannya. Makanya jangan. Jadi cari ayat sesuai dengan tema yang sedang kita alami. Misalnya lagi sempit dada banget nih. Aduh kenapa ya aku sesek banget, sempit dada banget dengan kenyataan ini. Kok hidup jadi kayak gini ya, kenapa beban banyak banget ya, kenapa saya doang yang diberikan beban. Saya harus keluar negeri, ngurus keluarga, ngurus orang tua, kadang bahkan ngurus suami, ngurus anak. Kok sempit banget ya dada saya ya, gimana biar lapang dada? Karena lapang dada itu bahasa Jawanya lego. Kan semua kita pengen lapang dada, kamu sempit dada dalam hidup. Lawannya legowo itu apa? Grundel. Grundel. Katanya itu orang Jawa. Saya nggak pengen grundel. Saya nggak pengen nyesek. Saya pengennya tuh legowo, saya pengennya tuh syarhus sadar. Maka Allah memberikan kita ayat bagaimana cara biar lapang dada. Allah bilang alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Gimana caranya? Yakinilah satu kalimat yang diulang-ulang di surat itu. Apa kalimat yang diulang-ulang? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Cukup, tarik depan dulu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Coba ulang-ulang kalimat itu kata Allah. Makanya di Al-Quran ayat itu diulang-ulang, biasakan ulang-ulang juga. Nanti kalimat penutupnya di surat itu, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah engkau berharap supaya ada kemudahan setelah kesulitan. Berharap lagi supaya ada kemudahan setelah kesulitan. Itu yang bikin dada kita lapang. Itu yang bikin dada kita lapang. Dan ini bukan ceramah teman-teman, ini yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya pribadi. Setiap kali ada yang bikin saya sesek sempit dada, saya baca ayat itu dan saya percaya setelah ini ada kemudahan, setelah ini ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kenapa? Mereka itu berdua itu pasangan, tidak akan terpisah. Setiap kali ada kesulitan, berarti dia datang bareng dengan kemudahan. Walaupun jarak waktunya berbeda-beda, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, tapi ada. Sehingga saya yakin, karena yakin, wa ila rabbika farghab, minta sama Allah diberikan kemudahan itu, jadi lapang dada lagi. Itu ayat ukurannya, kalau kita beriman. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya tematik. Itulah kenapa Al-Quran turun kepada Nabi itu secara tematik, tidak secara teratur. Kan nyusun. Ayat pertama yang turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Kenapa enggak Al-Fatihah? Kan di Al-Quran urutannya Al-Fatihah dulu. Karena Al-Quran tidak turun secara urutan ayat, tetapi turun sesuai dengan kebutuhan masalah yang sedang dihadapi Nabi. Namanya tematik. Maka begitulah cara kita mengamalkan Al-Quran, juga tematik. Jadi nggak bisa ngamalin Al-Quran itu secara urutan. Saya mengamalkan Al-Baqarah dulu. Kalau emang kita lagi nggak punya masalah dengan Al-Baqarah, ya kita susah. Ngamalinnya sesuai dengan tema hidup kita. Saya lagi ada masalah dengan kehilangan, berarti ayat-ayat tentang kehilangan. Saya lagi ada masalah dengan teman yang setiap ketemu saya pasti ngomong gini, pinjam dulu 100. Saya lagi punya masalah dengan pasangan saya nuntut saya untuk selalu sempurna.
saya harus bisa masak, harus bisa ini, harus bisa itu. Dia selalu nanya, kamu nggak bisa masak? Saya bilang, saya bisa masak, tapi it's not my passion, Mas. Bisa sih, tapi bukan passion saya, gitu kan. Gimana dong? Saya pengen kayak istri yang itu tuh, yang istrinya itu nggak bisa, apa sih, bisa masak, tapi nggak suka masak. Siapa? Ya itulah. Saya pernah ngajar di rumah dia. Saya ngeliat dia kayak ya santai banget gitu, nggak masak, nggak beres-beres, nggak apa gitu kan. Sama anak ya santai banget, wah ini beda emang. Kalau uang belanja bulanannya udah berapa digit, emang beda sih. Jadi kan banyak ibu-ibu se-Indonesia Raya tuh pengen kayak Nikita ya. Aku bisa masak, tapi aku nggak suka. Sedangkan suami saya, ya Allah, setiap hari nuntut masak ini, masak itu, ya rawon lah, ya pecel lah, ya apalah gitu. Allah gimana? Ada ayatnya tentang fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Perempuan soleh adalah ada kisahnya di surat Al-Mujadalah, ada An-Nur, ada At-Tahrim, ada banyak. Jadi Al-Quran adalah petunjuk kalau kita mau mencarinya dengan cara tematik. Cari tema apa? Masalah kalian apa? Kalau kita beriman bahwa itu benar, maka ayat itu akan jadi petunjuk dan jadi keajaiban dalam kehidupan kita. Saya kira itu aja karena waktu kita terbatas, sudah lewat 5 menit. Saya balikin lagi ke awal. Yang pertama, sebaik-baik obat dari setiap sakit dan luka di hati kita itu adalah Al-Quran. Karena Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran itu syifa, pasti bisa membunuh. Yang kedua, gimana cara biar ayat itu bisa menyembuhkan kita? Harus dengan iman, yakin, nggak bisa dengan keraguan. Sedikit saja kalian ragu, maka ayat itu tidak akan berpengaruh ke dalam hati kalian. Yang ketiga, gimana cara ngamalinnya? Caranya amalkanlah secara tematik. Apa masalah kalian? Cari ayatnya, baca, ulang-ulang, renungkan. Semoga itu akan menyentuh hati, kemudian memberikan kita pada solusi. Saya kira 3 hal itulah yang bisa saya sampaikan. Karena setelah ini masih ada sesi Umi Hanim, yang insya Allah menurut saya beliau lebih berilmu. Nanti akan menyampaikan materi yang lebih dalam lagi tentang masalah obat hati. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi Umi, saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk menjalankan satu sunnah dan tradisi majelis ilmu. Apa tradisi majelis ilmu? Dulu para ulama ketika belajar, mereka suka berinfak di dalam majelis ilmu. Jadi bukan paksaan, bukan kewajiban, tetapi sebuah kesadaran. Mereka itu pengen dapat berkah ilmu dengan cara bersedekah di majelis ilmu. Bukan bersedekah di luar ada pahalanya sendiri. Tapi khusus bersedekah di majelis ilmu, dulu bersedekahnya dengan roti, dengan air putih, bahkan kadang dengan parfum. Kalau kalian yang pernah umrah itu nanti lihat deh, di Masjidil Haram itu kalau ada majelis ilmu tuh, mereka suka bagi-bagi parfum, bagi-bagi permen, bagi-bagi zabadi itu, yogurt, bagi-bagi kayak gitu-gitu, untuk orang dalam majelis ilmu biar nyaman atau untuk mendukung dakwah dari majelis ilmu itu, supaya mereka dapat keberkahan majelis. Nah, kita hari ini pengen menghidupkan kembali tradisi bersedekah di majelis. Untuk apa? Untuk mendukung program dakwah kita sendiri yang ada di Hong Kong. Sehingga dengan sedekah-sedekah ini, insya Allah program dakwah yang ada di Hong Kong itu selalu ramai, selalu rutin diadakan. Dan Hong Kong menurut saya, walaupun isinya adalah para pekerja-pekerja perempuan, tapi saya udah keliling ke banyak negara, Hong Kong adalah negara yang paling sering mengadakan majelis ilmu dan mendatangkan ulama dari Indonesia. Saya udah kemana-mana. Mereka mendatangkan ulama, bahkan mereka lebih elit loh. Mereka itu ada